Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa dan Tuhan kami, melalui Yesus Kristus Putramu, Engkau telah menggenapi karya penyelamatanmu. Kami mohon anugerahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kami dapat menerima pengajaran Putramu yang akan menuntun kami sampai kepadamu. Semoga sabdamu yang kami dengarkan hari ini membuka hati dan pikiran kami untuk lebih mendekatkan diri kami kepadamu dan melaksanakan apa yang Engkau kehendaki dalam diri kami masing-masing, menjadi berkat bagi dunia ini. Engkau kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Simon yang juga diberinya nama Petrus dan Andreas, saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia, karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang dicintai Tuhan, dalam hidup sehari-hari kita sering dihadapkan dengan keputusan-keputusan untuk menentukan hal-hal yang bisa membawa kita kepada kebaikan atau justru malah kebinasaan kalau kita salah memilih. Baik itu dalam peristiwa memilih yang kecil maupun yang besar yang sangat menentukan dalam hidup kita. Kita kerap dituntut untuk memilih dan memutuskan sesuatu. Melalui Injil hari ini, kita diajak bagaimana seharusnya bersikap sebelum memilih dan memutuskan sesuatu. Kita mendengarkan bagaimana kisah Yesus memilih 12 rasul. Pemilihan ke-12 rasul tentu bukanlah hal yang mudah. Namun Yesus tahu apa yang harus dilakukannya sebelum memilih ke-12 rasul yang akan menjadi teman atau rekannya dalam mewartakan dan membangun kerajaan Allah di dunia ini. Sebelum memilih ke-12 rasul itu, Yesus pergi ke bukit untuk berdoa semalam-malaman. Setelah berdoa, barulah Yesus memilih ke-12 rasul yang akan mendampinginya dalam pelayanannya. Yesus memberi teladan bagi kita umat beriman tentang pentingnya melibatkan Allah dalam setiap keputusan dan pilihan-pilihan kita. Dengan kata lain, sebelum memutuskan pilihan dalam hidup kita, baiklah dan hendaklah kita memohon kepada Allah lewat doa-doa agar keputusan kita ambil sungguh-sungguh dan benar-benar itulah yang dikehendaki oleh Allah. Sehingga keputusan yang kita ambil merupakan keputusan terbaik, keputusan yang tidak keliru dan keputusan yang benar di hadapan Allah dan benar di hadapan bagi orang-orang di sekitar kita, bagi dunia ini. Sehingga keputusan apapun yang kita pilih itu sungguh-sungguh sangat-sangat menghargai martabat manusia, sangat menjunjung nilai kebaikan umum, kebaikan universal,
bernilai solidaritas dan subsidiaritas, tetap berpihak kepada orang-orang miskin, terpinggirkan, sakit, dan lemah. Setelah Yesus memilih para muridnya, ia pergi melayani banyak orang, bahkan orang-orang sakit, orang-orang yang kerasukan setan, hanya dengan menjamah jumbai jubahnya saja memperoleh kesembuhan. Dan kuasa itu tentu diperoleh lewat hubungan dan relasi, kesatuan dan persatuan antara Bapa dan Putra. Dan kuasa itu keluar dari diri Yesus sendiri. Kalau kita mampu, sama seperti Yesus sebelum memutuskan sesuatu, kita pergi sebentar untuk memperoleh kuasa itu, sehingga keputusan kita untuk mewartakan Allah berdaya guna, bekerja sesuai dengan tugas dan pelayanan aktivitas kita dalam keluarga, masyarakat, bahkan dalam gereja. Tuhan Yesus, ajarilah kami untuk meneladani-Mu yang selalu mengutamakan doa dalam setiap keputusan. Seringkali kami terburu-buru dalam bertindak tanpa terlebih dahulu bertanya kepada-Mu. Bukalah hati kami agar selalu siap menerima panggilan-Mu, walau kami merasa tak layak. Bentuklah kami sesuai kehendak-Mu dan utuslah kami menjadi alat kasih-Mu di tengah dunia. Berikan kami keberanian untuk melayani dengan rendah hati dan membawa damai bagi sesama, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar, dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin.